Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Matvelas, welcome to HP Himatika Podcast episode 3 yang bertemakan mengenal SEMA FTK, urgensi SEMA FTK dalam kampus. Dan pada pembahasan dan obrolan podcast hari ini, kita akan bersama Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan periode 2024-2025. Langsung saja kita sambut. Selamat datang Tum Dia, apa kabarnya Tum? Selamat datang. Oke. Tum. Sebelum kita di sini akan ngobrol-ngobrol nih Tum Dia terkait SEMA FTK itu apa, lalu juga terkait profil dari Tum Dia ini seperti apa supaya Matvelas pun tahu gitu bahwasannya ada loh senator dari pendidikan matematika ini itu Tum. Oke Tum, mungkin yang pertama boleh Tum dari Tum Dia memperkenalkan diri baik dari nama, kelas dan lain-lain boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dia Berliana Basera. Saat ini mahasiswa aktif dari Pendidikan Matematika semester 7, kelas B. Dan saat ini juga alhamdulillah dikasih kepercayaan dan amanah untuk dapat menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Seperti itu sih. Oke, baik. Sebelumnya Tum, kalau untuk tujuan dan motivasi dari Tum Dia, izin saya manggilnya Tum Dia karena kalau Ketua Umum itu biasanya disebut di Tum, kalau Sekretaris Umum KUM dan Bendahara Umum itu Dum. Jadi Tum Dia, kalau tujuan dan motivasi Tum Dia untuk masuk SEMA FTK gitu, baik dari proses yang dilalui dari awal tuh, itu seperti apa Tum? Tujuan awal masuk SEMA FTK ya, mungkin bisa melihat dari sebelumnya 2 tahun berturut-turut dari Himatika tuh belum ada yang lolos ke Senat Mahasiswa, dan itu menjadi salah satu motivasi awal ketika saya selesai di himpunan. Di sana ada keinginan untuk mencoba daftar menjadi Senat Mahasiswa, dan alhamdulillah di sana banyak sekali dorongan dan juga dukungan baik dari Ketua Umum sebelumnya itu ada Tum Habib maupun Ketua Umum Himatika yang sekarang Tum Akbar, dan juga beberapa elemen yang lainnya gitu ya yang mendukung untuk akhirnya semakin matang. Dan juga saya ingin ada perwakilan suara dari mahasiswa gitu ya, mahasiswa pendidikan matematika yang berkesimpung di Senat Mahasiswa gitu. Jadi sebagai kayak udah 2 tahun nggak ada nih gitu ya, saya coba dan alhamdulillah gitu di sana mulai ada yang bisa masuk ke Senat Mahasiswa gitu. Itu sih. Oke, itu kalau terkait tadi kan proses yang dilalui sehingga bisa menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di periode ini ya Tum ya. Kalau bicara tentang background sebelumnya dari Tum Dia ini, baik dari pengalaman organisasi sebelumnya Tum, mungkin boleh dipaparkan gitu Tum ke Matvelas. Tum Dia ini dulu sebelumnya di organisasi apa aja gitu Tum? Oke. Sebelum di Senat Mahasiswa, saya aktif baik di intrakampus ataupun di ekstrakampus. Kalau di intrakampus, sebelumnya saya pernah 2 periode di Himatika dan di bidang PAO. Terus juga ekstrakampusnya saya aktif di HMI. Terus sebelum-sebelumnya lagi, saya aktif di berbagai organisasi sih, baik organisasi kepemudaan, lingkungan, dan lain-lain. Yang paling terdekat itu saya pernah aktif di Gerakan Pemuda Indonesia, yang mana Gerakan Pemuda Indonesia merupakan NGO nasional. Itu kita fokusnya banyak, ada fokus di pengabdian, fokus di pendidikan gitu ya, sosial dan lain-lain. Terus kalau di sekolah, dulu di SMA aktif di OSIS, juga di pramuka, baik pramuka dalam lingkungan sekolah, terus juga di Kuarcap di Brigade Penolong gitu. Itu sih mungkin beberapa organisasi yang pernah saya berkecimpung di sana gitu. Oke, dan luar biasa juga gitu ya terkait pengalaman organisasi dari Tum Dia gitu, pastinya mendorong semangat dan proses dari Tum Dia sendiri hingga menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa saat ini gitu. Lalu kalau menurut Tum Dia gitu secara definisi SEMA FTK itu apa tuh? Senat Mahasiswa itu merupakan organisasi normatif gitu ya, yang mana dari Senat Mahasiswa itu kita merupakan lembaga legislatif
di tingkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu ya. Karena Senat Mahasiswa itu ada 2 tingkatan. Ada tingkat universitas dan ada tingkat fakultas. Dan lembaga Ormawa di kampus itu terbagi menjadi 2. Ada lembaga eksekutif, ada yang namanya lembaga legislatif gitu. Nah, SEMA-FTK juga merupakan lembaga legislatif yang dimana kita mempunyai beberapa peranan gitu, beberapa peranan khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu. Lalu kalau secara definisi, nah kalau tugas pokok lalu fungsi dari SEMA-FTK sendiri itu apa tuh? Kalau misalkan kita mengacu pada peraturan Senat Mahasiswa ya, pada Persema 6 tentang statuta SEMA itu ada 3 fungsi dari SEMA. Yang pertama itu merancang naskah akademik dan juga nantinya mengesahkan peraturan Senat Mahasiswa yang diteratangani oleh Wakil Dekan 3. Yang kedua tentunya kami menampung aspirasi dari mahasiswa yang nantinya kita sambungkan ke beberapa pihak terkait sebagai bentuk advokasi. Yang ketiga tentunya kami mempunyai fungsi dalam bentuk pengawasan monitoring lembaga eksekutif, baik DEMA, FTK maupun HMJ, HMPS yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, itu kan berarti sebagai tentunya monitoring tadi ya Tum ya, dan pastinya menjalankan juga terkait tugas-tugas pokok dan fungsinya juga sebagai SEMA-FTK. Lalu kalau bicara terkait struktur dari organisasi kan pasti ada Tum. Nah di SEMA-FTK itu gimana Tum struktur organisasinya? Kalau di SEMA-FTK saat ini berarti ya, saat ini kita ada 5 orang kepengurusan dan 1 tenaga ahli yang dimana terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, terus komisi 1 tentang keorganisasian dan hukum, komisi 2 tentang advokasi dan keuangan, komisi 3 tentang pengembangan intelektual itu, dan tenaga ahli dan 1 lagi tenaga ahli itu masuk ke tenaga ahli di komisi 1 gitu. Jadi total ada 6 orang. 6 orang itu ya. Oke, kalau itu kan secara struktur organisasi. Baik, kalau untuk hubungan gitu, hubungan antara SEMA-FTK dengan Himatika gimana tuh? Boleh diceritakan tuh? Hubungan SEMA-FTK dengan Himatika tentunya kalau secara kelembagaan itu kami memonitoring secara berkala kepada mungkin ketua umum sekarang ya, ada Tum Akbar gitu. Kami berkomunikasi dengan baik, tentunya pun dalam pelaksanaan ketika ada kegiatan dari Himatika, tentunya kami selalu hadir, dan di sana kami juga memberikan pengawasan, baik itu mungkin kritik saran untuk keberlangsungan Himatika, itu secara kelembagaan gitu. Kalau secara individu saya dengan Tum Akbar gitu ya, karena beliau yang dari awal hingga saat ini saya menjabat pun selalu membersamai gitu. Kami membuka komunikasi cukup baik, begitupun dengan ofisio yang lain, terus juga dengan bidang PAO yang sekarang gitu ya. Kita membuka komunikasi yang baik, terus juga ketika ada suatu hal yang perlu didiskusikan, baik permasalahan administrasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Himatika, itu selalu komunikasi gitu. Jadi alhamdulillah gitu bisa berkolaborasi, bersinergi, dan tentunya dengan berdirinya saya di Senat Mahasiswa juga saya membawakan nama baik dari pendidikan matematika, dan tentunya alma mater pendidikan matematika selalu ada gitu. Oke, baik tuh. Jadi tadi dari segi aspek mentoring juga, monitoring pengawasan tentunya gitu tuh. Nah, contoh dari mungkin aspek pengawasan itu terhadap Himatika gitu tuh. Contohnya gimana tuh, boleh kegiatannya gitu misalnya. Oke. Pengawasan kepada Himatika ya. Itu pertama paling kita bisa melihat dari segi administrasi. Ketika teman-teman dari Himatika mengadakan suatu kegiatan, kita akan tagih terlebih dahulu tornya, kita bedah terlebih dahulu tornya, bagaimana konsepnya, keberlangsungan kegiatan itu, apakah sesuai dengan norma dan konstitusi yang berlaku, atau ada yang harus kita lengkapin gitu. Setelah itu tentunya dalam keberlangsungannya kegiatan, itu kami juga selalu mengomunikasikan, baik secara langsung maupun via udara gitu, ataupun internet gitu ya. Dan beberapa kegiatan pun kami ikut hadir, mengawasi full dari awal sampai akhir, untuk nantinya kami juga aktif ataupun ikut dievaluasi.
gitu ya. Itu sebagai bentuk monitoring. Selain itu juga kami selalu meminta program apa saja yang akan dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan, dan apa sih yang menjadi kendala-kendala. Kenapa hal demikian terjadi? Kita meminta timeline dari setiap himpunan tuh untuk nantinya kita buatkan gitu ya, buatkan kalender. Oh, minggu sekarang Himatika ada kegiatan gitu, dan itu juga tentunya sebagai bentuk pengawasan gitu, ketika nantinya baik dari mahasiswa pendidikan matematika ataupun birokrasi yang mempertanyakan gitu, ada kegiatan apa Himatika, kita tahu gitu bahwa Himatika sedang ada kegiatan gitu. Itu sih sedikitnya tentang pengawasan, dan lain-lainnya tentu administrasi selain TOR gitu ya, persuratan, LPJ gitu ya, kita selalu memantau hal tersebut gitu. Gitu. Lalu kan tadi sudah terkait hubungan dengan Himatika gitu tuh. Mungkin dari Tumdia sendiri, kira-kira perbedaan SEMA FTK dahulu dan kini itu bagaimana tuh? Perbedaan SEMA yang dulu sama sekarang gitu ya. Pertama tentu dari formasi kepengurusannya. Kalau SEMA FTK yang dahulu itu dimulai dari 8 orang gitu ya, kalau sekarang 5 orang gitu. Terus juga kalau dari segi kepemimpinan itu terjadi apa ya, kalau tahun sebelumnya itu antara ketua umum SEMA dengan ketua umum HMJ-MPS tuh terpaut 1 tahun angkatan. Kalau sekarang ketua umum SEMA FTK dengan ketua umum HMJ-MPS itu kita seangkatan gitu, sama gitu ya, kalau dari segi angkatan perkuliahan. Terus juga sebelumnya di SEMA FTK tuh belum ada peraturan senat mahasiswa tentang statuta SEMA FTK, tetapi berawal dari aspirasi apa sih SEMA FTK itu dan apa sih tugas dan lain-lain, dan akhirnya gitu ya di kepengurusan Tumida itu mengeluarkan Persema nomor 6 tentang statuta SEMA FTK untuk halayak umum bisa membaca gitu, membaca dan mengetahui apa itu SEMA gitu. Itu sih kurang lebihnya tentang kepengurusan SEMA FTK yang lama dengan yang sekarang. Siap. Lalu juga tadi kan disinggung juga terkait Persema, peraturan senat mahasiswa Persema FTK itu, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, dari Natfala sendiri kan mungkin ada beberapa yang mungkin belum tahu itu, atau mungkin asing dengan apa sih Persema FTK gitu. Mungkin boleh tuh dideskripsikan apa itu tuh Persema FTK biar kita tahu gitu. Oke. Peraturan senat mahasiswa merupakan aturan atau konstitusi yang berlaku khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi di lingkup Ormawa gitu ya, di kampus ini ada yang namanya aturan-aturan tentunya gitu ya. Yang pertama berawal dari SK Dirjen, yang nanti diturunkan. SK Dirjen itu berlaku untuk seluruh PTKIN di Indonesia. Turun ke KKM atau Konstitusi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Itu berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Berarti mau fakultas apapun yang ada di UIN Bandung ini mengacu pada KKM. Turunannya lagi, karena tadi fungsi SEMA itu bisa membuat naskah akademik dan mengesahkannya peraturan-peraturan yang dibutuhkan gitu. Maka SEMA FTK membuat yang namanya Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai landasan konstitusi yang digunakan oleh Ormawa FTK, yaitu berarti DEMA FTK, HMJ dan HPS di ruang lingkup Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu. Persema ini kita ada 6, berawal dari pedoman dasar organisasi, terus juga ada administrasi, terus ada juga PBAK, ada juga kode etik keprotokoleran, ada juga PKMTD, dan terakhir itu ada statuta SEMA FTK gitu. Di sana kita menjelaskan bagaimana aturan-aturan yang harus dipatuhi, yang nantinya baru setiap himpunan ataupun HMJ-MPS mempunyai ADRT sendiri gitu. Jadi itu sebagai landasan bagaimana keberlangsungan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa. Baik. Berarti kan untuk Persema ini kan tidak hanya untuk Ormawa, tidak hanya untuk SMA FTK itu sendiri, berarti mereka untuk seluruh warga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu ya? Untuk mahasiswa juga ada gitu. Jadi di dalam Persema tuh ada yang utamanya ya, itu kode etik. Nah, kalau kode etik itu ada untuk mahasiswa, tetapi yang lainnya itu karena Persema ini dibuat untuk Ormawa, berarti yang berlandasan kepada Persema itu adalah
ormawa-ormawa yang ada gitu. Jadi kalau untuk mahasiswa lebih umumnya itu sampai saat ini sih belum terlalu dalam gitu ya untuk mahasiswa kayak gitu. Oke tuh. Lalu kadang-kadang kita juga bingung gitu tuh, apa sih perbedaan SEMA dan DEMA gitu? Tugasnya tuh ngapain gitu? Boleh diulik gitu tuh terkait perbedaan antara SEMA FTK dan DEMA FTK. Kalau misalkan melihat dari lembaga gitu ya, itu sudah dijelaskan bahwa SEMA merupakan lembaga legislatif dan DEMA merupakan lembaga eksekutif. Nah, kalau tadi fungsi SEMA itu kita merancang naskah akademik dan akhirnya disahkan sebuah peraturan, terus juga menampung aspirasi, juga menyalurkan aspirasi tersebut sebagai bentuk advokasi dan memonitoring ormawa yang ada. Kalau di sini DEMA sebagai lembaga eksekutif adalah lembaga yang ketika berjalannya DEMA ini gitu ya, dia membuat garis besar program kerja dalam bentuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Jadi DEMA FTK membuat kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dan juga yang berbentuknya kemahasiswaan di tingkat fakultas gitu. Itu yang menjadi pembeda antara SEMA dan juga DEMA di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi intinya mah kalau SEMA mah membuat produk hukum, kalau DEMA mah melaksanakan program-program kemahasiswaan gitu. Baik tuh. Lalu di sini kan tadi DEMA itu kan eksekutif di tingkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu tuh. Nah, dari SEMA FTK sendiri kira-kira untuk perlakuan dalam tadi produk hukum, baik dari fungsi pengawasan dan yang lain sebagainya gitu tuh. Apakah ada perbedaan gitu dalam perlakuan terhadap DEMA FTK dan HMJ HMPS di lingkup Fakultas Tarbiyah dan Keguruan? Kalau dalam bentuk perbedaan pengawasan tentunya tidak ada, tetapi apa yang diawasi itu juga ada sedikit perbedaan, mengingat kalau HMJ MPS itu fokusnya gitu ya hanya di jurusan dan program studinya masing-masing gitu, dan tentunya juga memiliki aturan ataupun ADRT yang berbeda-beda gitu ya. Kalau DEMA FTK itu kan secara umum di Fakultas Tarbiyah gitu, jadinya sedikit banyaknya kita mengetahui bagaimana kondisi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu ya. Jadi pengawasannya acuan kegiatan kalau DEMA FTK lebih luas gitu ya, kan jangkauannya lebih banyak. Kalau himpunan mungkin ada yang kegiatannya hanya di jurusan atau program studi, ataupun ada beberapa yang nasional internasional gitu kan. Itu sih yang menjadi perbedaan bagaimana kita bisa mengawasi DEMA dan juga himpunan gitu, sesuai dengan aturan-aturan yang mereka miliki. Itu sih yang jadi perbedaannya. Siap. Kalau dari Tumbi sendiri kan sudah beberapa bulan gitu menjalankan periode kepengurusan dari Ketua Umum SEMA FTK gitu tuh. Kalau bicara tentang pengalaman berkesan gitu tuh, pahit atau manisnya jadi Ketua Umum SEMA FTK tuh bagaimana tuh? Boleh gitu tuh di-spill diceritakan. Kalau pengalaman ya sejauh ini ya kegiatannya gitu ya. Kita kalau di dalam kampus pastinya menghadiri kegiatan ormawa, terus juga memberikan sambutan, mengisi pematerian kegiatan-kegiatan gitu ya. Ketika ada undangan, itu sih yang rutin kami laksanakan gitu. Kalau misalkan kegiatan di luarnya, tentunya kami melakukan rapat koordinasi dengan Ketua Umum SEMA Fakultas Tarbiyah yang lain, ataupun terakhir kemarin kita melakukan forum senat mahasiswa Tarbiyah gitu ya, Tarbiyah Nasional se-Indonesia yang dilaksanakan di Lampung gitu. Kemarin kita ada Pornaseta namanya, jadi forum senat Tarbiyah Nasional khusus PTKIN tapi se-Indonesia. Pengalaman yang sangat luar biasa sekali itu adalah saya bisa mengenal gitu ya, saya bisa mengenal bagaimana prodi dan jurusan yang lain gitu. Dimulai dari adanya kegiatan-kegiatan, menghadiri kegiatan, monitoring bagaimana setiap himpunannya gitu. Terus juga tentunya amanat ini merupakan amanat yang sangat berat gitu ya. Dan tentunya semaksimal mungkin saya bisa menjalankan tugas saya dengan maksimal gitu. Kalau dibilang apa sih yang jadi tantangan saat ini adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ada penurunan dari segi identitas, mengalami yang namanya krisis identitas menurut saya ya. Kenapa bilang seperti itu? Karena
untuk saat ini posisi dari Fakultas Tarbiyah itu bukan hanya lagi satu-satunya fakultas yang ada di kampus 2. Pun saat ini Fakultas Tarbiyah mempunyai aturan secara tertulis terpampang di gedung perkuliahan, baik secara pakaian gitu ya ataupun yang lainnya gitu. Tapi saat ini yang merupakan ciri khas Fakultas Tarbiyah yang perempuannya pakai rok gitu kan, sekarang ada yang pakai celana gitu kan. Terus juga dulu tuh ketika kalau mau ke kaprod, kajur, ya ke gedung-gedung gitu ya, itu jarang yang menggunakan yang namanya sandal. Kalau sekarang ada gitu. Nah, ini menjadi PR bersama gitu. Kenapa saya bawakan di sini? Ini menjadi PR bersama. Ayo gitu. Kita bareng-bareng, khususnya di mahasiswa pendidikan matematika, dimulai dari sana. Kita kembalikan lagi identitas Fakultas Tarbiyah sebagai nantinya calon pendidik gitu ya, sebagai nantinya pendidik yang mungkin juga sering didengar bahwa guru tuh digugu dan ditiru gitu ya. Dan bagaimana saat ini Fakultas Tarbiyah menerapkan aturan-aturan tersebut gitu, dimulai dari diri kita sebagai calon pendidik itu sendiri gitu. Terus juga terkait kondisi saat ini terhadap organisasi juga ada penurunan gitu, bagaimana minat mahasiswa dan juga keingintahuan ataupun keterlibatan langsung mahasiswa kepada organisasi itu cukup menurun gitu ya. Mungkin juga bisa melihat dari bagaimana kepengurusan berjalan, bagaimana ketika ada kegiatan dan lain-lain. Dalam artian saya bukan melarang mahasiswa untuk fokus di akademik, tetapi juga saya selalu berdiskusi gitu ya, baik dengan pihak birokrasi, padekan, pawadik gitu, kajur, kaprod yang ada di Fakultas Tarbiyah ataupun di luar, itu mereka selalu bilang gitu, mahasiswa tuh harapannya bukan hanya kuliah saja gitu, tapi bisa menyeimbangkan dengan ikut organisasi. Karena ketika nanti kita terjun ya, selesai dari masa kuliah gitu ya, bukan hanya akademik yang dibutuhkan, tapi skill yang kita dapatkan salah satunya melalui organisasi gitu. Bagaimana pengalaman kita mungkin merancang kegiatan gitu ya, pelaksanaan kegiatan, terus juga bagaimana kita berdialog gitu kan, mengeluarkan aspirasi yang dimiliki, bagaimana caranya kita mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah, itu belum tentu di mahasiswa yang tidak ikut organisasi didapatkan gitu. Dan tentunya jejaring relasi yang juga dibutuhkan. Jadi akademik kita juga harus tetap, karena kita kewajibannya di sana terlaksana, organisasi juga kita ikuti, skill kita bisa ditingkatkan, dan juga relasi yang akan kita dapatkan yang nantinya jejaring itu bisa bermanfaat ketika suatu saat nanti kita membutuhkan hal tersebut gitu sih kurang lebihnya ya. Siap. Oke, tim dia baik, mungkin sekian untuk berbincang dan dialog kita pada kali ini gitu tuh. Mungkin boleh dengan closing statement atau pesan untuk warga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu tuh. Kalau closing statement ya, mungkin di sini mari kita sama-sama kembalikan lagi identitas Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang dimana disebutkan bahwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tuh mahasiswa-mahasiswinya rapi gitu kan. Terus juga mari kita tertib dan mengikuti aturan yang sudah dibuatkan gitu ya, untuk nantinya kita bisa menjadi calon pendidik ataupun nantinya kita menjadi pendidik yang bisa mencontohkan kepada peserta didik nantinya gitu. Dan ketika nantinya kita masuk ke 2045 gitu ya, generasi emas gitu. Nah, generasi emas di sini siapa yang akan menentukan gitu kan? Yaitu dari diri kita gitu. Makanya ayo bersama kita kembalikan lagi identitas mahasiswa Fakultas Tarbiyah, ikutin aturan yang ada di sini, dan tentunya juga aktif baik di organisasi, mau organisasi intra ataupun ekstra, mau di himpunan, mau di Dema, Sema, UKM, UKK dan lain-lain gitu ya. Silakan teman-teman gunakan fasilitas itu, fasilitas wadah-wadah tersebut untuk mengembangkan diri teman-teman gitu. Dan tentunya ayo bareng-bareng
ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik oleh organisasi mahasiswa di Fakultas Tarbiyah ataupun dari pihak birokrasi gitu. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Permohonan maaf juga kalau terdapat kekeliruan ataupun kata yang kurang berkenan gitu. Oke, baik, terima kasih Tumdia untuk podcast kali ini. Terima kasih juga sudah menghadiri dan memberikan waktunya untuk berbincang bersama dengan Mat Velas tentunya. Untuk kali itu, maka kita akhiri saja untuk podcast kali ini. Nah, Mat Velas, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan YouTube di bawah ini ya. Lalu untuk itu juga mungkin ada sedikit pantun, dayung sampan ke Wonogiri, tidak lupa membeli makanan. Cukup sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Tumdia atas waktunya. Kita semoga bertemu kembali dan semangat dalam mengelola SMFTK. Tumdia. Amin. Oke, baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.